Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kultum kuliah 17 menit dengan tema Ayyuhal Walad. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa adil amin. Amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama, asatidzah, pendiri, pembimbing, Dewan Pertimbangan Majelis Ta'lim Iwamit On Air, kepada yang terhormat Bapak Ustadz Misbahus Sudur yang kami nantikan siadah ilmu dan juga nasihat serta doanya, yang terhormat Ibu Ketua Iwamit On Air, Ibu Witiari, dan juga Ibu Wakil Ketua Iwamit On Air, Ibu Deli Sabnareza, beserta seluruh jajaran pengurus harian Majelis Ta'lim Iwamit On Air, dan tak lupa pula seluruh jamaah Majelis Ta'lim Iwamit On Air yang saya sayangi setiap hari, yang menjadi penyemangat tholabul ilmi yang kita rindukan setiap saat. Hadirin yang dirahmati Allah, jamaah rahimakumullah, malam ini saya bawa tema Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad, ada yang tahu Bu Ibu artinya nopo? Belum Bu, belum tahu. Belum, Masya Allah. Saya terinspirasi sama Imam Hujatul Islam. Beliau menulis kitab berjudul Ayyuhal Walad, yang artinya duhai, wahai anakku. Nah, tapi bukan anak yang ingin saya sampaikan di sini, namun yang dimaksud anakku adalah dari seorang guru ke muridnya. Jadi seorang guru kadang memanggil murid-muridnya itu anakku, gitu. Kita di sini sama-sama belajar seperti di Iwamit On Air itu gurunya banyak. Kita alhamdulillah di Iwamit dianugerahi guru yang luar biasa banyak dan lengkap, dan sanadnya terhubung terus sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari guru ke guru, dari nyai ke punyai, dari bapak yai ke bapak yai, begitu terus menyambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam waktu yang singkat ini ada 3 poin utama yang menjadi nasihat dari beberapa materi itu, dari Ayyuhal Walad, dari Imam Ghazali, Sang Hujatul Islam. Yang pertama, ilmu tanpa amal adalah sia-sia. Pesan beliau mengatakan bahwa seandainya engkau membawa ilmu selamanya 100 tahun dan mengumpulkan 1000 kitab, engkau tidak akan siap menerima rahmat kecuali dengan beramal. Jadi maksudnya ilmu itu kalau tidak diamalkan akan sia-sia, dan akan semakin bermanfaat jika amalan itu disebarluaskan agar menjadi pahala jariah hingga yaumil qiyamah. Di Iwamit, ilmu itu ibaratnya dari bangun tidur sampai mau tidur sudah isinya ilmu semua, nggak Ibu-Ibu? Kayak misalkan dari bangun tidur ada zikir praacara sampai subuh, setelah subuh masih zikir lagi, setelah zikir subuh ada ilmu-ilmu yang banyak setiap harinya, bahkan bervariasi dari Senin sampai hari Ahad.
Dan yang menjabarkan pun berbeda-beda ya. Dari Senin, Abah Misbah, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Sabtu, sampai Ahad, beda semua. Masya Allah. Nah, dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan setiap hari ini, yang nggak pernah lengkang oleh waktu ini, akan sia-sia jika tidak diamalkan. Karena ilmu ini pun akan meminta pertanggungjawaban di yaumul kiamah nanti. Diapakan ilmu ini? Apakah akan diingkari, dibiarkan begitu saja, ataupun akan diamalkan? Ilmu akan menjadi hujah ataupun tuntutan di hari kiamat jika tidak diamalkan. Ibaratkan beramal seperti orang yang membawa senjata di medan perang. Namun jika mau menggunakannya saat musuh menyerang, senjata itu tidak akan bisa menolongnya. Jamaah rahimakumullah, apapun ilmu yang kita dapatkan setiap hari, khususnya di Iwamit ini, terlebih semua pelajaran dan materi bisa kita pelajari, kita murojaah lagi di YouTube-nya Iwamit. Kemudian beberapa ilmu tersebut juga ada kita pelajari di kitab-kitab yang mana setiap asatiz ataupun asatidzah menjabarkan kitabnya, yang kitab tersebut disediakan di Bazar Iwamit. Di sini ibu-ibu punya kan ya kitab-kitab yang Bazar itu sediakan, sudah beli? Punya mboten Bu? Ayo ngaku. Saya belum beli, Bu. Ya Allah, ayo segera beli di Bazar. Tersedia, bisa menghubungi ke Bu Yuni Bazar. Setiap, Insya Allah. alhamdulillah. Jadi setiap penjabaran ada kitabnya, dari Bazar pun menyediakan. Lalu apalagi alasan kita untuk tidak mempelajarinya. Kemudian setelah dipelajari, apalagi alasan kita untuk tidak mengamalkannya. Dan setelah diamalkan, apalagi alasan kita untuk tidak menyebarkannya. Di poin pertama ini, baru satu perkara, yaitu ilmu jika tidak diamalkan akan sia-sia. Memang kelihatannya remeh, tapi begitu penting dan sedetail itu Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan ilmu. Dalam hadis dikatakan, barang siapa menempuh tujuan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dirinya menuju surga. Ini hanya mempelajari ilmu, tapi kok bisa sampai ke menuju surga? Kenapa? Karena ilmu itu benar-benar inti dari amalan ibadah kita. Ada orang yang banyak beramal soleh, tapi tanpa ilmu, itu sia-sia. Mungkin ibaratkan orang yang bisa puasa menahan lapar sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari bisa mati. Kenapa? Karena nggak makan 4 hari bisa mati. Tapi orang yang punya ilmu, makan ternyata buka puasa boleh di waktu matahari terbenam. Nah, di situ kita diperbolehkan buka puasa. Itu juga termasuk ilmu. Dan apapun yang dipelajari di Iwamit On Air ini pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seperti kita di sini udah berapa lama masuk Iwamit? Udah ilmu apa saja yang sudah kita pelajari? Dan apa saja yang benar-benar sudah kita amalkan? Dan apa saja yang sudah kita sebarkan? Zaman sekarang ilmu disebarkan itu kan mudah ya Bu Ibu. Bukan cuma sekedar wacana, tapi juga bisa disebarkan melalui sosial media. Kita yang punya WhatsApp bisa di-share di story WhatsApp. Kita yang punya Facebook, TikTok,
Instagram, Telegram, apapun itu bisa di-share di situ. Zaman sekarang sebenarnya mendapatkan ilmu pahala jariah itu sangat mudah. Namun kenyataannya mendapatkan dosa jariah juga lebih mudah. Na'udzubillah. Kemudian yang selanjutnya mengenai ilmu ini, keutamaan ilmu dengan membersihkan niat. Jadi dikatakan dalam hadis Rasulullah, inna a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya bagi setiap orang akan dibalas berdasarkan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya ingin mendapatkan ridhonya Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan keridhaan pada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, karena harta, karena ente ataupun sejenisnya, atau karena wanita ataupun laki-laki yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya senilai dengan apa yang dia niatkannya. Jadi keutamaan kita menuntut ilmu dengan niat yang baik itu sangat sangat penting. Dikatakan bahwa satu niat baik itu bisa membuka 70 pintu taufiknya Allah. Masya Allah. Padahal satu taufik ibaratnya kita niat belajar di Iwamit. Biar apa? Biar bisa belajar lebih paham agama. Dalam satu niat itu nanti dapat 70 pintu taufiknya Allah. Taufik itu apa sih? Taufik itu jalan menuju Allah. Mungkin dimudahkan hadir, dimudahkan ada waktu luang mendengarkan, dimudahkan ada pakai headset Bluetooth mendengarkan. Itu udah berapa jalan? 2 jalan. Terus jalan ketiga dimudahkan pasien yang nggak rewel. Jalan keempat badan yang sehat. Begitu terus sampai 70 pintu taufik. Itu baru satu niat. Belum kalau niatnya yang lagi. Mungkin niatnya biar untuk memperbaiki bacaan, untuk menghafal Al-Quran atau menghafal hadis gitu. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, pentingnya untuk takdim kepada guru-guru kita, kepada Bapak Ustadz, Ibu Ustazah, ya, kepada pengurus, kepada Dewan Pertimbangan. Kita harus takdim kepada beliau-beliau. Jangan selalu mencari-cari kesalahan dan meremehkan. Apalagi terus-terusan mencari, kok ini begini, kok ini begitu. Sebagai penuntut ilmu, khususnya santri, kita tuh harus berusaha takdim kepada beliau-beliau. Berusaha untuk mengerti bahwa beliau pun juga bukan maksum, bukan orang yang terlepas dari dosa. Tapi berusahalah belajar untuk melihat kebaikan dari sisi mereka. Karena dari situlah yang membuat ilmu itu bisa masuk ke dalam akal kita, bisa futuh kepada kepikiran kita, dan dari situlah rahmat Allah akan turun kepada kita. Dari ibu-ibu di sini, dari jamaah di sini pasti adalah ustazah atau ustadz favorit Iwamit yang benar-benar ditakdimi, dicontoh, dan diamalkan apa yang beliau-beliau sampaikan. Enten boten, Bu Ibu. Ada Bu, semua. Hampir semuanya jadi idola Bu, insya Allah. Masya Allah, nggih, guruku idolaku nggih. Semoga kita semua di sini apapun yang beliau sampaikan, beliau arahkan, beliau bimbing, itu bisa menjadi arahan dan petunjuk kita selama hidup kita, menjadi cahaya, menjadi nur yang membuat kita semakin membersihkan hati dan amalannya semakin khusyuk dan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian
dari apa yang saya sampaikan, pastinya sangat banyak sekali kekurangan, ucapan yang kurang baik ataupun salah. Mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya di jamaah. Nggih, sami-sami, Bu. Alhamdulillah. Ikhlas nggih, ridho nggih. Semoga ilmu yang Ikhlas. sedikit ini bisa menjadi penimbang amal berat sampai yaumul kiamah kita semua. Dan Amin semakin ya rabbal semangat, alamin. semakin tulabul ilmi, semakin serius, semakin khusyuk, semakin fokus, ya, fokus dalam segala apapun ilmunya, baik yang sudah lalu, sekarang maupun yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ya, di sini saya akhiri. Demikianlah kultum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa nafsi bitaqallah. Faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah seluruh jamaah yang tergabung di malam hari ini di Aula Iwamid on Air dengan jamaah 31. Ini pada kemana yang lain? Apa memang kalau 40 malam apa? Hah? Di HP saya 40. Oh 40, kok di sini cuma 31? Ya enggak apa-apa 40 deh. Abah. Hah? 40. 40. Ye, Oh ya. sama Abah. Oh, berarti ini HP saya agak korupsi sendiri ini sedikit ini. Sami ngantuk apa? Ya, sudahlah. Dari 30, insya Allah semua dimuliakan oleh Allah. Ya. Dan semuanya dijadikan oleh Allah satu hamba yang terpilih, yang insya Allah akan menduduki surganya Allah. Allahumma Amin ya. Amin. Allahumma amin. Terbukti di sini tadi sudah disampaikan untuk tema hari ini, yaitu ayyuhal walad, wahai anak. Digambarkan dari guru memberikan wejangan kepada murid-muridnya. Ini adalah hal yang luar biasa karena rentetan ilmu itu memang harus dari seorang guru
yang sanadnya akan langsung menembus langit, yaitu sampai Rasulullah dan sampai malaikat dan sampai langsung ke hadratil ke hadratul Allah, Tuhan semesta alam ini. Kenapa dikatakan bahwa orang yang mendapatkan ilmu dan orang yang selalu rindu dengan ilmu dan orang yang selalu dengan rela, dengan ikhlas atau dengan terpaksa harus mau tidak mau mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan ilmu, yaitu dengan cara bermajlis, dengan cara mengambil jalan ya untuk melintasi dan mendapatkan satu ilmu, dan yang akhirnya orang yang mencari ilmu, ada satu jaminan dari Rasulullah. Apa itu? Man salaka ya, man salaka tariqal ilmi salakallahu tariqal ilal jannah. Ini satu hadis yang sampaikan bolak-balik balok atau warawiri, dan kita sudah sering mengenal. Ini bukti bahwa kita insya Allah kalau jadi, dan kita mudah-mudahan jadi. Karena apa? Karena Allah berjanji tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang berbuat baik, termasuk yang belajar ilmu. Maka ini akan benar. Kira-kira gimana? Mantap? Apa kira-kira bagaimana? Mau kalau kita ditunjukkan oleh Allah jalan menuju surganya Allah? Ada yang tidak mau? Halo? Iya, Pak. Tiga. Oh iya, 40 menyentuh. Dari 40. Mutet Ya, yang uangnya. wis ngantuk wis terserah kono, wis pokoke sing penting aku ngomong ya ngomong. Saya hanya melihat hitungan yang serius sama yang tidak kelihatan di sini. Nah, bahkan kadang-kadang yang membuka mood malah nggak serius, pating glutak. Tapi untuk hari ini yang buka mood kelihatannya tenang. Ya, oke, setuju ya. Kira-kira kalau kita itu sido mlebu swarga nggih, sido nggih, setuju nggih? Setuju. Kepengen bener. Masya Allah, amin. Nah, makanya kita harus senang karena tadi kalau siapa yang menuju ke jalan ilmu maka dia akan dituntun oleh Allah ke jalan swarga. Enak. Amin. Makanya jadi hamba Allah yang menjadi umatnya Rasulullah sangat tambah lagi sangat berbahagia karena dijanjikan insya Allah ya tidak akan gagal masuk ke dalam surga. Apa janjinya? Kullu ummati dakhalal jannah. Seluruh umatku dakhala mlebu sapa umat ingsun al jannata ing swarga. Karena kita mengaku wis walaupun diakoni apa ora wis penting modalnya sekarang ngaku bahwa kita itu benar-benar jadi umatnya Rasulullah, maka ada jaminannya akan masuk ke dalam surga. Allahumma Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal Nah, alamin. kullu ummati dakhalal jannah, setiap umatku semuanya akan masuk surga. Ternyata hanya satu
Apa itu? Yaitu illa man aba. Illa kejaba ora bakal mlebu surga sapa umatku, yaiku siji man wong aba kang ora gelem. Nah, itu kan cuma satu tok sing ora gelem. Siapa itu? Kira-kira bisa menunjuk? Siapa yang kira-kira satu yang nggak mau? Ada yang bisa menunjuk? Tidak ada. Nggak bisa. Nah, kira-kira siapa ini yang nggak mau ini kira-kira? Ilaman apa? Mong sing ora gelem. Lah sopo sing ora gelem? Ini satu pertanyaan besar. Dan kita ndak bisa menunjuk orang lain. Oh, kayak si Darmi. Oh, salah. Oh, siapa Pak Ijo? Raiso. Nah, ini ada satu pertanyaan balik. Siapa yang tidak mau? Satu pertanyaan. Jangan-jangan saya. Siapa? Halo. Jangan-jangan saya. Siapa? Saya. Kok jadi kalau kok jadi KB, wong kok siji tok ilaman apa kok jangan-jangan saya. Nah, inilah ya satu jawaban yang luar biasa. Maka dari itu yang tahu kita mau masuk surga dan tidaknya itu kecuali jaminan tadi dari Rasulullah itu yo awake dhewe. Kita sendiri yang tahu. Manakala kita sedang bagaimana, kita bisa menunjukkan enggak kalau kita itu benar-benar bahwa kita itu akan masuk surga. Karena kadang-kadang satu saat, satu kali, kadang-kadang kita melakukan hal yang tidak pantas untuk jadi alat masuk ke surga. Ini siapa itu? Saya. Siapa? Saya. Sopo? Saya. Nah, wis gitu. Maka dari itu, ya wis piye-piye mesti mlebu surga, mesti masuk surga. Kapan? Nah, ini kira-kira kalau kita itu mau masuk surga itu kira-kira kapan? Maunya secepatnya atau paling terakhir atau yang sedang-sedang saja? Tidak bisa menentukan Pak Ustaz karena amal ibadahnya belum cukup. Oh, gitu. Jadi nggak mau cepat masuk ke surga ya? Mau cepet Bapak, Mau Abah. cepet. Nah, apa yang gampang-gampang nanti kalau semuanya sudah masuk kita belakangan. Ayo milih sing cepet apa sing keren? Insya Allah yang cepet Abah. Yang cepet. Ini seandainya ada pendaftaran mau masuk surga itu kira-kira jenengan daftar disi apa gampang kongkoan, keri-kerian. Dewe, Pak. Ya karena Kerian kalau mau masuk surga itu ada syarat satu, yaitu kita harus memenuhi panggilan Allah. Mau nggak dipanggil oleh Allah secepatnya? Insya Allah. Secepatnya dipanggil oleh Allah secepatnya, mau nggak? Keren. Apa Wah, pertanyaannya nggak berteni? Yo, berarti ya orang kepengen cepat masuk surga dong, kayak gitu. Berarti kula salah nggih Bun, Abah, Abah. Wah, alasannya warna-warna, ana sing kepengen gondong putune, ana sing kepengen ketemu buyut. Alah Ketemu putune macam-macam Pak yo urung lho, wis. Pak. ketemu putune orang kok. Ya, sudah. Monggo jawabannya itu ada pada diri kita sendiri. Mau cepat mau apa ya terserah. Tapi yang jelas kita mau cepat atau tidak, yaitu urusannya adalah Allah. Karena syarat masuk surga kan harus mati dulu. Nah, kalau cepat mati yo ya. Ya sudah, berarti nggak mau cepat-cepat yo. Ya sudah, kalau enggak mau cepat-cepat ya sudah, nunggu saja si Matupang. Apa itu si Matupang? Si Yalah lali meneh. Panggilan ngoten lho.
Iya, si Matupang itu singkatan siang malam tunggu Oh panggilan iya ya. sih. Iya, Lagi panggilan itu. iya. Kita itu ya begitu, sudah ndak bisa menentukan kapan mau dipanggil oleh Allah. Ya terserah Allah. Ya, kita sing penting siap ora siap ya kudu siap. Siap. Ya, siang malam Mau tunggu tidak mau harus panggilan. mau. Ya, sudah siap? Sudah siap Belum. dipanggil? Belum. Dereng. Tanya online Urung. apa? Dereng, Abah. Yo itu tadi siap ora urusan. Ora siap. Nah, ini kadang-kadang banyak orang yang matinya penasaran karena belum siap udah dipanggil dulu. Nah, ya ini gara-garanya ini. Ya sudahlah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la tastaqdimun. Idza jaa nalikane tumeka sapa apa ajaluhum ajal ira kabeh. La yastakhiru ora iso den akhirake wala yastaqdimunan ora iso den apa dhisikake. Jadi sakarpe sing arep mundur. Sekarang kita harus siap. Gelem ora gelem siap. Awas kalau kita ndak siap, itulah nanti bahaya. Jangan-jangan gentayangan terus nanti ada yang jadi Hantu. nah, Kuntilanak Kak Ustaz mungkin. sebentar. Pak Ustaznya sudah turun, ditunggu katanya. Ada panggilan masuk mungkin. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini mantan pacar ngebel itu saya harus merapat. Mantan Ya, pacar. ini karena berada di rumah sakit lagi Tanpa nungguin. cari ibu. Iya, lagi. Yo mantan pacar loh. Ya enggak ibu Pacaran dulu anak-anak. kan? Pacaran dah dulu, Pak. Nah, siapa itu mantan pacar? Ibu anak-anak bukan Ya, abang. itu ibunya Berarti dulu anak-anak. pacaran dulu. Atau ya yang punya anak itulah mantan pacar saya. Kalau saya enggak punya anak. Anak 5 itu bukan anak saya semua, anaknya ibu. Ya, saya hanya nyponsori doang. Urutan apa? Ya sudah, jadi kita lanjutkan saja, biarin ya yang nunggu yang di rumah sakit biarin. Ya sekarang kita langsung fokus saja dulu. Sampai mana tadi? Siap nggak siap? Kita harus siap. Apa tanda kesiapan kita? Yo, ini suatu pertanyaan. Lo wong nek melu majelis, melu ngaji, melu kegiatan, lo kok ngomong urung siap? Berarti ini belum bisa memaknai kesiapan itu apa. Makanya tadi disampaikan man salaka tariqan ilal ilm, nah, ya, maka salakallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melakukan atau menambah dalane ilmu, maka dia itu akan ditunjukkan Allah jalan untuk masuk surga. Berarti kita sekarang bermajelis ini namanya kita kesiapan untuk masuk ke dalam panggilan Allah dan nantinya masuk ke dalam surga. Sudah, nek takoni siap. Kira-kira gimana kalau umpama tak takoni sampun siap napa dereng? Insya Allah Pak, siap tak siap harus siap. Ya, siap, Mbak, siap, ya siap. Wong dikandani siap ora siap, mangsane ditarik ya ditarik. Ya siki gelem ora gelem ya kudu siap. Udah. Siap apa siap? Siap. Gerak. Insya Insya Allah. Allah. Sing siap malah uripe awet. Sri Mulyani siap. Ya, siap, bukti, insya Allah. terbukti. Yo, berarti siap. Lah gelem ra gelem ya kudu gelem kok. lah iya, sing siap insya Allah uripe dowo. Amin ya rabbal alamin. Kalau Bu Endang siap. Ya karena memang iya, coba kalau ada orang baris.
Yang siap itu tetap suruh baris enggak? Nggih. Dulu waktu upacara jenengan, kok selalu siap tegak. Tetap mengikuti baris enggak? Baris berbaris, mengikuti upacara. Nggih, Pak. Ikuti apa? Ikuti upacara. Tapi yang enggak siap, apalagi yang semaput, ya diminggirin dhisik, dijukuk dhisik. Ayo sekarang, siap apa siap? Insya Allah siap. Insyaallah siap Pak Ustaz. Insyaallah siap, Abah. Aras-aras. Takbir. Sing ora siap hati-hati, malah don minggir dhisik. Yo. Kalau ndak percaya silakan. Orang yang kecelakaan di jalan itu dia orang yang siap mati, ingat mati atau tidak? Boten. Rata-rata orang yang celaka di jalan itu adalah orang yang tidak siap mati atau lupa mati. Itu, tapi kalau yang siap mati, waduh, aku kiar mati boyo. Nah, aku, waduh, iki piye? Malah orang situ mati. Sebab apa? Dia noto. Tapi yang enggak nata, saya masih jauh matinya. Nah ini anak saya. Hati. Anak saya itu yang kecelakaan sekarang itu tak tanya, kowe iki piye maune? Mboh Pak, aku ora kroso. Lah kalau kowe kroso enggak nek tabrakan mengko kanu kuwatir mati. Ora, ngerti-ngerti ning rumah sakit. Nah, coba. Berarti dia yang kecelakaan itu adalah orang yang lupa. Nah, makanya orang Jawa, Sunan Kalijogo itu memberikan ilmu kepada kita. Sing eling lan Podo. Odo. Eling. Maksudnya kita eling mati, eling maring Gusti Allah, eling nek besok arep dipundhut ning Gusti Allah. Waspodo. Itu hati-hati. Berarti orang yang siap meninggal, orang yang siap mati, awet uripe. Nah, yang enggak siap mati, hati-hati. Wong sing ngalamun, ya orang yang apa namanya ndak pernah siap, nyupir kok lali, ya ngantuk. Jadi dialah malah justru yang diambil itu yang nggak siap-siap. Ayo sekarang dengan apa yang saya sampaikan, tak tanya lagi, siap mati? Orang yang jawab, ya Allah saya ketemu. Nek aku ditakoi, coba kamu tanya saya. Ayo, Abah Pak Misbah, siap mati enggak? Coba Abah tanya. meninggal. Tanya. Abah sudah siap mati? Siap. Yo. Oh kan, tegas. Insya Allah eling lan waspodo dawa uripe. Ayo seki awas hati-hati. Sing ora siap hati-hati. Ini pelajaran. Ya, ini pelajaran. Ilmu itu macam-macam. Apa itu arti daripada ilmu? Ya, apa itu arti daripada ilmu? Tadi disampaikan, ya ayuhal walad. Apa itu ilmu? Jawabannya adalah ilmu itu adalah cara. Ilmu itu adalah cara. Cara apa? Cara apa saja. Cara biar tidak cepat mati. Ada caranya. Cara menghitung. Ada caranya. Cara untuk masak. Ada caranya. Cara untuk menghadapi hidup juga ada caranya. Berarti ilmu itu adalah cara. Kalau kita siap untuk melakukan cara, berarti kita itu akan selalu bertambah, tambah ilmu yang tidak terhingga. Karena apa? Ya karena di dalam Al-Quran dikatakan bahwa seandainya laut menjadi tinta dan semua pohon yang ada di bumi dijadikan penanya untuk menulis ilmu atau cara, ya Allah cara untuk mensikapi apa saja di alam ini, walaupun ditambah, ya ditambah
ya sepadan ya, dengan lautan yang ada di bumi ini, maka keringlah lautan sebelum habis ilmu Allah. Jadi ilmu Allah itu tidak bisa, ya, sudah menjamin. Allah itu sudah membagi-bagi ilmunya kepada orang. Ada yang ahli ini, ahli ini, ahli itu ada, dan sebagainya. Itu sudah ada. Ngomong, ada caranya ndak? Ada ilmu. Ini ilmu. Jadi maka kita akan bisa melihat cara orang ngomong. Nah, tadi yang apa namanya, menyampaikan mukadimah itu juga dia punya cara. Saya juga punya cara. Mungkin caranya berbeda-beda. Tingkatannya itu juga berbeda-beda. Ada yang ahli ini, ahli itu, dan sebagainya. Ini ada satu bocoran. Tak sampaikan. Ada nggak yang kepingin ahli ngomong di ada hadapan orang? Pengen apa? Bisa nggak? Pak Misbah kok ngomong suara mandek-mandek ya? Ya padahal alah. Ya mumeti, hai sing kok ngomong kok menarik kok, dan bagaimana? Nah, bagaimana caranya? Coba lihat apa, dengarkan. Ini bocoran ya dari orang-orang yang pinter. Cara untuk bisa ngomong di depan orang. Ya, cara untuk itu hanya dengan 3 teori. Berapa teori? 3. Ada 3. 3, Bah. Ya. Yang pertama adalah teori Indonesia atau teori Jawa. Yang kedua adalah teori Jepang. Yang ketiga adalah teori India. Berapa? 3. Pertama, Indonesia Jawa. Indonesia, iya, Jawa. Jawa. Ya, yang Kedua kedua Jepang. Jepang. Ya, terus yang ketiga Kuci-kuci atau India? India. Indihe. Nah, apa itu teori Jawa? Teori Jawa adalah yang pertama kalau kita kepingin bisa ngomong ngrungokke. Dan ini yang sudah dilakukan oleh anak-anak kecil. Maka orang kalau punya pendengaran, dia bisa mendengar, maka dia akan cepat untuk bisa ngomong. Anak kecil bisa ngomong karena dia itu pendengarannya normal. Nah, kalau ada orang anak yang dari kecilnya kok budak, ngerti budak ya? Tuli. Coba, kira-kira dia bagaimana itu? Bisa ngomong nggak kalau dia budak? Boten. Malah nggak tahu. Boten, Pak. Lawang boten saged Boten, ngomong. Bah. Ya, orang-orang bisu, anak-anak bisu itu awalnya karena dia budak, nggak bisa ngrungokke, maka akhirnya orang bisa ngomong. Paham? Kalau nggak percaya silakan lihat kemana-mana. Jadi anak kok budak kecil, dia nggak akan bisa ngomong. Akhirnya bisu, aung, 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 ya gitu. Nah, maka cara Jawa ini ngrungokke itu harus benar-benar dipasang telinga. Nek wong kok ora gelem ngrungokke, ana wong ngomong ora gelem ngrungokke, dia stagnan, ndak bisa untuk menyampaikan yang lebih. Ya ngono-ngono ae, wong ora gelem ngrungokke kok. Ada di sini yang ndak nirokke dari 52 orang. Mungkin Enek ada. ini ketoke. Ketoke sing peteng-peteng iki malah turu iki. Si orang buka mood ini. Nah, ini nggak tahu ini. Ya sudah. Jadi pertama itu Jawa ngrungokke. Yang kedua adalah Jepang. Jepang, Jepun. Jepang, Bah. apa itu Jepang? Yaitu Arigato. arigato. Udah. Jadi pertama ngrungokke, ya teori Jepang yang kedua yaitu teori Jepang adalah nirokke. Nirokke. Apa itu nirokke? Meniru. Niru. Nah, meniru. Itu Mencontoh. model Jepang apa Jawa masih? Jawa juga itu, Bah, Jawa perasaan. juga, ya kan?
Ya tak kira itu Jepang ya. Nah karena ngrungokke bar kuwi niroke. Maka silakan kalau ada orang niroke, maka dia biasanya pintar walaupun nah itu anak-anak kecil yang pada bisa ceramah-ceramah kayak gitu. Dia itu disetelin suruh niroke penceramah kan. Makanya ada yang bisa ceramah gini-gini, dia ketone apa? Kelihatannya pintar padahal dia cuma nirukan doang itu. Nah, yang membuat berbeda-beda kemampuan adalah yang terakhir, yaitu cara India. Apa itu? India. Nah ini kayaknya Kutahe. kalau pas bukan malam ini yang nggak ikut dari yang 100 ini dia akan bingung. Wong sing melu kadang-kadang orang jelas ini. 3. Yang pertama ngrungokke. Sing nomor loro piye? Tadi nirokne ya. Yang ketiga yaitu teori India yaitu nambai. India kan? Nambai. Si Jawa meneh. Jawa itu bagus. Kutahe, Bah. Oh, masa Jawa. Ya berarti memang orang Jawa yang punya ilmu ini. Ngrungokke, niroke, nambai. Lakukan ini. Dan terus lakukan. Jadi dengerin, sampaikan, terus pengalaman untuk nambai. Itu akan terus itu siapapun mereka. Yang ahli-ahli ceramah hari ini. Entah mumpuni, entah ulin. Yo sampai ya mohon maaf yang nggak kelihatan itu ya Pak Anwar Zahid itu ndak anu, tapi untuk mumpuni untuk yang lain-lain itu semuanya itu banyak penyampaian itu adalah dari dia itu ngrungokke terus niroke dan nambahi itu semuanya. Udah paham ya? Insya Allah. Teorinya sudah paham? Insya Allah, lakukanlah ya walad. Ya walad. Ya ini kan orang apa Arab ini kalau ngundang orang itu di sana ya walad itu pasti. Ya kalau dalam ini ya ayuhal walad, ya ayuhal walad kan orang banyak. Ya kalau sini ya rere. Nah itu nak. Ya, kalau sana Arab ya walad. Ya hai anak. Nah, maka dari itu ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa terus bertambah ilmu. Ya, rahasia ini lakukanlah, Anda akan pandai berbicara. Apa dikira aku orang pakai teori ini? Sama. Saya semakin hari semakin mendengarkan orang semakin banyak meniru. Dan semakin menggabungkan sana sini mulai nenek ngomong itu orang iso pedot saya pernah ya diuji ya untuk ceramah. Nah siapa itu? Saya mengikuti seorang ahli ceramah. Dilalah waktunya itu dia luar biasa, waktunya itu dia di mana-mana sampai kadang-kadang kebobolan. Artinya apa? Malam-malam double ceramahnya. Nah, yang pertama itu di daerah satu, yang kedua itu di daerah mana Patik Raja bukan Patik Raja tapi mana ya namanya ya Sokaraja Ngalor. Itu ada pesantren di situ adalah Mbah Sayuti. Pada saat itu penceramah pertama itu apa namanya yang harusnya itu di rumahnya atau di pondoknya Mbah Sayuti dulu, tapi dia memilih untuk yang kedua dulu. Ini yang acaranya, nggak taunya di situ acaranya malah ada hataman, ada apa, akhirnya naik ceramah jam 11 selesai jam 1. Nah saya ke yang kedua di Mbah Sayuti itu jam 9 Mbak Sayuti naik karena tidak ada acara apa-apa, yaitu saya bilang saya badalin dan saya tidak akan turun kalau belum Pak Kiai rawuh. Akhirnya ditepuk gegere. Nah
Mas. Sampean kon badali anu Pak Yai kan? Nggih, anu Mbah. Tapi janji ya. Nggih pripun, Mbah? Nek urung rawuh ya aja medun. Siap mboten? Insyaallah siap, Mbah. Loh tenan. Jam 09.00 mulai. Ya. 9:04 sambutan selesai. Saya naik. Kiai yang saya ikutin jam 11 baru mulai. Saya ngomong dari mulai jam 9:04 sampai jam 1:04 baru datang. Karena apa? Bubarnya jam 1 masuk ke situ. Berapa? Ya, berapa lama itu? Setelah itu selesai datang terus saya dikasih minum, dikasih apa? Alhamdulillah Mas, sampean koyo sukses. Ya, sukses. Resepi pun Mbah, ono ora medun kok iso ora medun ora entek-entek. Oh, kula ngomong sageleme Mbah. Pokoke sing penting wis ngomong anu 4 jam. Mau akhirnya yo muludan, yo rajaban, yo pengantenan, yo sepitan, walimah apa tak omong kayak kabeh dalilen tak merentek. Nah, itu saja masih ada lebih ternyata 4 jam ngomong kan apa? Rekor itu. Ya bukan bagusnya, tapi dilihat dari kobre sampai 4 jam ora liren iki. Jadi itu. Jadi saya cuma ngomong wes penting sampean gelem ngrungokke ya alhamdulillah ora yo sanggepen aku ki radio bodol sing batune sarentek rada kredek sukses 4 jam ngomong. Jadi bukan masalah baiknya ngomong tapi karena lamanya ngomong gak habis-habis. Mesti ini yang itu yang apa kadang capean, kadang hompimpa, kadang apa. Sing penting nunggu sampai berhasil. Sing tak gumuni ya sing ngrungokke koyo betah. Barang tak lihat itu yang melek itu cuma 2, yang lainnya tidur. Waduh, aduh. Ya sudah, itulah pengalaman. Ya hari ini alhamdulillah ya kita pengalaman ada 3 model ilmu untuk bisa berbicara. Silakan laksanakan. Siap? Siap, insya Allah. Ya Allah. Nah, kurang bagus. Laksanakan. Siap? Siap. Loh, ora koyo nang upacara. Laksanakan. Siap? Gerak. Waduh, ini tidak biasa berbaris ini. Ya laksanakan, siap laksanakan, gitu dong. Dah lah, ini apa? Saya mau ke rumah sakit lagi. Ini udah jam 9 berarti sudah pas ini ya. Kira-kira kultumnya ini kuliah bukan 17 menit, tapi kuliah 70 menit. Ya sudah, pokoknya sementing moninetum gitu aja. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah lain kali kita sambung dan insya Allah kapan saja siap. Wes aku arep ditabrak model piye wis kono. Jadi umpama kok ada nih dadaan iso karena saya memang bakul tahu bulat yang digoreng dadaan Ada aja Abah inilah. 500-an ya 500-an. Halo. Ya udah gitu aja. Pokoknya yang penting mudah-mudahan ya Anda akan menjadi orang-orang yang pinter, orang-orang yang pandai, orang-orang yang paling tidak beda dengan teman. Dan saya dulu pernah bilang, kalau jenengan aktif di Iwamit on Air, insya Allah ulang kon dadi Bu RT kecil. Apa meneh Bu Lurah kecil. Ora dadi Bu Lurah, yang penting sampaikan apa yang Anda bisa, maka Anda akan semakin pandai. Ini ilmunya sudah saya sampaikan. Man amila bima alima alamallahu ma'lam ya'lam. Ini ilmunya orang pinter. Dan ini ternyata dari hadis qudsi yang dibawakan oleh Rasulullah. Man sopo baine wong ngamila kang ngamal, gelem ngomongke, gelem nglakoni, terus apa? Bima kelawan perkara, alima kang ngerti yang bisa. Terus apa? Alama mongko bakal mulang
bakal minterake sapa Gusti Allah malam yaklam ing barang ing perkara ing ilmu lam yaklam kang durung ngerti rahasianya itu. Sampaikan apa yang kita bisa, lakukan apa yang kita bisa, kita akan semakin pandai, 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 dan pandai. Mungkin itu kurang lebih jamin maaf. Walafu minkum. Doa enggak ini? Apa sudah ada tugasnya? Doanya ada. Halo. Sudah ada petugasnya ya? Ya Allah, Rana sing jawab. Yang tugas doa ada, Bah. Ada. Jalan-jalan, Bah. Sudah ada yang berdoa apa belum? Gue langsung Kalau doa ada, aja. saya tak turun. Langsung didoakan Bapak Langsung Ustaz. doa, Bang. Oh, Langsung doa. mari kita berdoa, yuk. Oke. Oke, mari kita berdoa. Ad-du'a saiful mu'minin. Doa adalah alat senjata untuk orang beriman. Maka dari itu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma aftah alaina abwaba rahmatika, abwaba fadlika, abwaba ilmika, abwaba rizkika. Wahdina fa inna dhalun wa alimna fa inna jahilun. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban kathiran mubaraka. Allahumma aftah alaina abwaba rahmatika, abwaba fadlika, abwaba ilmika, abwaba rizkika. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al majlis Iwamit on air majlisan mubarakah, majlisan ma'murah, majlisan nafi'ah. Allahumma aisul Islam wal muslimin. Allahumma aisul Islam wal muslimin fi kulli baladid dunya 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian kurang lebih jamilah maaf wa afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.